adik-adik. Hai adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Gaby. Gimana kabar adik semua? Wih, hebat, semuanya semangat dan sehat semuanya ya. Oke, kembali lagi hari ini kita mau bina iman bersama. Sebelum mulai semuanya kita berdoa dulu ya. Adik semua kita baik. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga tidur kami semalam. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai bina iman kami. Meskipun online, Tuhan pimpin supaya kami tetap merasakan kasih Tuhan lewat bina iman ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, udah semangat ya semua, kita udah berdoa, kita juga tadi udah menyapa satu sama lain. Sekarang kita mau yang sama-sama ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Semangat semua. Yesus menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, sekali lagi semuanya ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke. Hebat adik-adik semua. Kakak mau semua adik-adik semua bisa memaknai lagu hari ini untuk kita tetap selalu menang dalam Yesus Tuhan. Oke? Semangat adik-adik semuanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua sikap yang baik. Boleh minum dulu kalau tadi capek. Dan nanti dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Velia di sini. Senengnya hari ini Kak Velia bisa ketemu adik-adik lagi. Di kali ini Kak Velia bakal menemani adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan sudah melakukan puji-pujian. Sekarang waktunya duduk yang rapi untuk mendengarin firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman hari ini, adik-adik ada yang inget gak nih minggu lalu kira-kira cerita tentang apa ya? Betul, tentang tulisan di dinding yang Daniel tafsirkan. Nah, sekarang kita mau cerita tentang Daniel yang ada di dalam gua singa. Kira-kira kenapa ya? Perasaan Daniel bukannya baru dipuji-puji ya, karena dia berhasil menafsirkan kata-kata atau tulisan di dinding. Kenapa sekarang dia ada di gua singa? Yuk kita simak ceritanya. Jadi setelah Raja Belsyazar meninggal, dipilihlah raja baru untuk memimpin Babylon bernama Raja Darius. Nah, Raja Darius ini memilih 120 orang sebagai wakil-wakilnya nih untuk membantu dia memimpin kerajaan gitu. Tapi Raja Darius kan gak bisa sendirian. Jadi dia cari lagi nih 3 orang pejabat tinggi untuk membantunya memimpin wakil-wakil raja tersebut. Nah, salah satu dari 3 pejabat tinggi ini bernama Daniel. Nah, kenapa Daniel lagi nih?
Karena Raja Darius tahu kalau Daniel ini begitu diberkati oleh Allah dan juga memiliki kemampuan roh yang luar biasa. Oleh karena kemampuan Daniel yang luar biasa, 120 orang wakil-wakil raja dan juga 2 pejabat tinggi lainnya tuh merasa sirik sama Daniel. Daniel mencolok banget sih dibanding-banding kita. Daniel kok keren banget sih, yang dilihat tuh selalu Daniel. Jadi akhirnya mereka memiliki misi untuk menjatuhkan Daniel supaya Daniel tuh gak ada di antara mereka lagi. Tapi mereka bingung nih, gimana caranya ya kita jatuhin Daniel, sedangkan Daniel begitu setia sama raja, taat sama perintah raja, dan gak pernah melakukan kesalahan apapun. Akhirnya tercetuslah satu ide. Daniel ini kan rajin banget berdoa kepada Allah. Gimana kalau kita menggunakan alasan itu untuk supaya Daniel ini gak ada di antara kita-kita lagi nih. Dikeluarin lah istilahnya gitu dari antara pejabat-pejabat tinggi yang 3 orang ini dan di antara wakil-wakil raja. Mereka-mereka ini mempengaruhi Raja Darius, bilang, Raja Darius, kita buat yuk peraturan 30 hari. Semua orang gak ada yang boleh berdoa, gak ada yang boleh nyembah siapapun, mau itu Allah, mau itu dewa, mau itu manusia, gak ada yang boleh disembah kecuali Raja Darius gitu. Dan peraturan itu gak boleh diubah sama sekali. Dan Raja Darius akhirnya terpengaruhi nih, dia taat-taat aja sama wakil-wakil rajanya dan akhirnya membuat peraturan sedemikian rupa supaya selama 30 hari tersebut orang-orang beneran gak boleh ada yang doa sama siapapun selain dia, dan juga peraturan itu gak bisa diubah. Nah tapi karena Daniel begitu setia kepada Allah, akhirnya Daniel gak peduli sama peraturannya. Daniel tetap mau berdoa dengan tekun terhadap Allah. Nah orang-orang ini tahu kalau Daniel tuh pasti berdoa nih sama Allah, kan Daniel begitu taat dan setia. Jadi mereka sengaja datengin rumah Daniel. Pas mereka lihat nih Daniel beneran lagi berdoa, mereka akhirnya laporin lah Daniel itu kepada raja. Dibilang kepada Raja Darius, Raja tahu gak sih Daniel tetap doa loh kepada Allah. Dia gak ikutin peraturan, dia gak cuma nyembah raja doang, tapi dia juga nyembah Allah lain. Akhirnya Raja Darius terpengaruh dan memasukkan Daniel ke goa singa. Ih serem banget ya adik-adik ya. Gak kebayang gimana rasanya kita sendirian dimasuk ke dalam goa yang penuh dengan singa. Dan akhirnya Raja Darius bilang ke Daniel, Daniel, biarlah Allah yang kau sembah setiap hari itu yang menolong engkau dari singa-singa tersebut. Lalu Raja Darius kembali pulang ke rumahnya, walaupun dengan keadaan yang gelisah juga nih, kepikiran sama Daniel. Akhirnya Raja Darius juga berpuasa dan juga gak bisa tidur. Besokan paginya Raja Darius akhirnya menghampiri kembali goa singa tersebut sambil manggil Daniel dari depan. Daniel, masih hidupkah engkau? Apakah Allah yang kau sembah setiap hari itu mampu menyelamatkan engkau dari singa-singa tersebut? Sanggupkah ia? Dan tebak-tebak apa yang Daniel katakan adik-adik. Daniel masih nyaut loh, ya Tuan, ya Raja, karena Allah sudah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan atau menutup mulut-mulut singa supaya tidak ada yang melukai Daniel sama sekali. Karena Daniel terbukti tidak bersalah atau melakukan kejahatan apapun. Daniel bertekun sama rajanya, Daniel tetap berdoa sama Tuhan, dia masih setia sama Allah, gak ada kesalahan apapun yang Daniel lakukan. Akhirnya Daniel dilepaskan kembali dengan keadaan yang sehat tanpa luka sedikit apapun dari gua singa. Wah keren banget ya adik-adik ya. Nah dari cerita ini kita semua mau belajar bahwa walaupun kita lagi dalam keadaan apapun, walaupun sekeliling kita ataupun kondisi kita tidak, rasanya itu kita gak pengen doa sama Tuhan, gak pengen doa sama Allah, kita tetap harus tekun dalam berdoa, tetap harus semangat dan rajin berdoa, karena Allah sayang sama kita dan Allah juga akan selalu melindungi kita dari segala kejahatan yang ada. Dan apabila kita memang selalu memberikan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, gak pernah jahatin orang, bersikap jujur dan kerja keras, Tuhan pasti akan selalu memberkati kita. Semoga cerita Daniel hari ini bisa menginspirasi adik-adik semua untuk terus rajin berdoa sama Tuhan dan melakukan kebaikan ya. Sekian dulu firman hari ini. Sampai bertemu lagi di firman minggu depan. Dan sekarang kita mau menyiapkan bahan-bahan kita karena kita mau lanjut ke kreativitas. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Nah oke, hari ini kakak mau ajak adik-adik bikin kreativitas singa seperti ini. Nah adik-adik mau kan? Oke, sebelum kita mulai, apa aja yang harus disiapkan? Nah pertama kita butuh kertas polanya seperti ini. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk download dan print ya.
Lalu kita butuh pensil warna dan juga gunting. Dan yang terakhir kita juga butuh spidol hitam. Oke adik-adik sudah siap? Kita mulai ya. Setelah ini kita mau gunting ya, adik-adik siapin guntingnya ya. Kita gunting dari sini. Setelah jadi kotak kayak gini, selanjutnya kita mau lipat ya adik-adik. Gimana cara lipatnya? Pertama kita lipat dulu, bagi dua seperti ini. Setelah itu dibuka, sisi satunya kita lipat lagi. Setelah itu kita lipat ke dalam seperti ini. Lalu kita balik, kita lipat ke sini seperti lipatan yang pertama ya, cuma sudah dibalik kertasnya. Jika sudah, kita lipat begini, lalu kita buka, kita ganti arahnya. Terus kalau sudah, seperti ini. Lalu kita buka ininya. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah jadi singanya? Oke, semoga kalian suka ya. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Kita ambil sikap doa kita, tangan dilipat, mata ditutup. Kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami. Kami mohon bantulah kami untuk bisa menjadi anak-anak yang baik dan setia seperti Daniel. Beri kami kesehatan dan juga berkatilah orang tua, teman-teman, dan saudara kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pertemuan sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa.